Bisa cocok kita dampingin. Baik, Bapak, saya akan bertanya. Kebetulan saya dari Indonesia Media Center, Pak. Saya ingin bertanya tentang law enforcement in government action in digital media. Kita tahu kemarin Presiden Trump itu minta data warga Indonesia, betul Pak? Ya. Jadi Presiden Trump itu Presiden Amerika Serikat yang sangat berkuasa, dia minta data warga Indonesia untuk dikirim ke sana. Itu bagaimana Pak pendapat dari Bapak selaku, ya, Pak Kristiawan selaku dosen Jayabaya Pak? Ya. Jadi gini, terkait masalah negara, itu kan mempunyai kedaulatan, mempunyai aturan yang harus ditaati. Kita mempunyai satu kedaulatan, setiap negara yang merdeka itu mempunyai kedaulatan. Tidak bisa istilahnya negara lain mengintervensi. Lebih-lebih terkait masalah data yang sifatnya itu data sangat rahasia sekali lah bagi satu negara. Nah, kecuali dalam satu negara itu sudah ada satu kerjasama, kesepakatan, ya kan, terkait masalah pertukaran informasi dan seterusnya. Memang dalam era digital, era globalisasi ini, negara sudah tidak ada batasnya lagi, tetapi batasan-batasan yang membatasi itu adalah satu kedaulatan. Kita punya konstitusi mengatur terkait masalah kedaulatan, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun Donald Trump atau negara lain pun lah, kita tidak bisa memberikan data atau dokumen yang sifatnya itu rahasia kepada negara lain. Itu ada undang-undang yang mengatur itu. Jadi untuk permintaan Trump tadi yang sudah diberitakan bahwa dia akan minta data warga negara Indonesia, itu sebaiknya pemerintah menerima atau menolak, Bapak? Ya, saya kira Indonesia negara yang merdeka, berdaulat. Ya, kita diplomasi kita bebas aktif, kita punya kedaulatan, ya bahasanya tidak menerima menolak, tetapi ini adalah wujud kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu Pak, konkretnya bagaimana Pak terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini? Apa harus mengakomodasi atau menempuh cara diplomasi yang lain seperti itu Pak? Nah, saya kira ya pemerintah saya mempunyai keyakinan, mempunyai strategi berdiplomasi. Berdiplomasi itu kan tidak hanya ya atau tidak. Diplomasi itu kan bisa dengan berbagai cara, sehingga menjadikan satu hubungan satu negara itu menjadi harmonis. Gitu. Oke, baik Pak. Terhadap pemalsuan data kita bocor Pak, data warga negara itu atau data-data dari kemarin, contohnya data dari nasabah itu banyak yang bocor kemudian dimanfaatkan oleh pihak ketiga baik di dalam dan di luar negeri, itu perlindungan hukumnya bagaimana Pak? Nah, inilah yang masih terjadi satu kekosongan hukum, ketidakpastian hukum, khususnya terkait masalah perlindungan data. Perlindungan data itu mutlak, karena ketika masyarakat, ya kan, datanya itu bocor, bisa disalahgunakan, itu dampaknya apa? Ya ke warga negara kita. Maka dari itu undang-undang terkait masalah perlindungan data, khususnya data pribadi, itu harus benar-benar diatur secara ketat, sehingga ada satu konsekuensi-konsekuensi bagi institusi atau warga negara, ya kan, yang menyalahgunakan atas kepemilikan data itu tanpa izin orang yang mempunyai hak atas data itu. Oke, baik Pak Kris, terima kasih Pak. Cukup Pak. Ini Iya Pak. Dan cukup. Ya, cukup Pak. Cukup.